Apa fadilah akikah? Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai. Anak-anak kita tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin tergadai, tebus. Kalau kereta tergadai, tebus. Bagaimana menebus anak yang tergadai? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari yang ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok, yang baik. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor, mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain kita ikut afdal mazhab Syafi'i. Lalu kemudian setelah itu bagaimana harinya? Afdal 7. 7 tak boleh, 14. Hari ke-14 pun tak boleh, 21. 21 pun tak juga tak boleh, busy, sibuk, tak ada macam-macam. Tak usah tengok tarikh lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya dah 50 tahun Ustaz. Dulu masa kecil belum ada akikah. Sekarang buat akikah. Oh sekarang tak usah dulu sebab banyak kambing. Tunggu agak sebulan 2 bulan, beli kambing, akikah. Umur 50 tahun. Tapi potong kambing saja. Jangan nak minta ayun. Nah, dulu orang akikah diayun. Umur 50 diayun, patah tiang ayun. Apa tanggapan Ustaz tentang hukum pembuat penjual lukisan? Idza kanat laha dhillun ajma'al ulama ala tahrimiha. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka sepakat ulama bahwa dia haram. Ada bayang-bayangnya. Laha zillun, ada bayang-bayangnya. Ambil senter dia. Senter, ada tak bayang-bayangnya? Artinya yang tak boleh itu patung. Dicetak, diukir, dibentuk. Itu pun kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kepalanya aja tak apa-apa, boleh. Ibu di rumah ada patung gajah keramik mahal. Lengkap dari belalai sampai ujung kaki. Balik dari sini, potong. Potong. Tinggalkan belalainya aja sedikit. Jangan utuh, haram, tak boleh. Di kamar ada keramik burung merpati sedang bercengkrama. Ada lampu di tengah, utuh dari muncung sampai ekor sampai kaki. Potong. Bang, demi Ustaz Somad kita puasa. Tinggalkan sikit. Jangan utuh, yang utuh tak boleh. Haram. Tak masuk malaikat. Malaikat rahmat tak masuk. 1. Betulkah binatang korban jadi tunggangan di akhirat nanti? Nanti bila kita berkurban, maka binatang ini nanti akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Ada hadis, ada pendapat ulama, ada ijtihad ulama. Ada seorang ulama yang tidak mau, pokoknya dia kalau sudah keluarkan fatwa tak boleh tawar-menawar. Berkurban mesti 7 orang dalam 1 ekor lembu. Bagaimana kalau ditambah dengan kambing? Oh tak boleh. Karena nanti dia akan tunggangan dia lembu. Kita sekarang berhadapan dengan orang yang rasional. Saya tak nak 1 lembu dengan awak lah. Dia berfikir. Ini memahami targhib wa tarhib, motivasi. Targhib bagi motivasi. Tarhib membuat takut. Jadi cerita tentang hewan kurban menjadi tunggangan itu ada dalam kitab. Tapi memahaminya secara akli itu boleh membuat orang nanti menjadi ikhtilaf. Karena ini maknanya motivasi.
membagi kita semangat supaya seperti dalam perjalanan di dunia saja kita tak nak berjalan kaki, apalagi nanti di akhirat. Adapun yang kita alami nanti di akhirat itu, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. 2. Korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin. Tidak ada amal anak Adam, manusia, yang paling mulia hari ini, yauman nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah, menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan salat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. La yanalallaha luhumuha, Allah tidak mau dagingnya, wala dima'uha, Allah tak mau darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tak ada keinginan Ustadz menjadi pemimpin umat di birokrasi? Mancing-mancing. Saya nih bukan Ustadz jadi-jadian. Nih aku kasih tahu. Saya dari kecil memang sudah dipesankan datuk-datuk saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Cucuku yang satu ini untuk sekolah agama. Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Tapi saya memang dipesankan, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nah, jadi pilih yang lain-lain. Jangan sakit hati. Banyak lagi yang mantap-mantap, hebat-hebat. Jadi Ustaz, saya sampai mati jadi Ustaz aja. Kalau masih kuat berceramah, ceramah. Tak lagi kuat, ngajar alif. Alif ya ta alif bawahi depan Bagaimana puasa nazar saya yang belum selesai dulu? Adakah perlu diselesaikan? Nazar merubah sunat menjadi wajib. Kurban sunat muakkad. Tapi ketika nazar merubah dari sunat muakkad menjadi wajib. Bila anak saya sehat, saya bernazar berkurban. Tapi kalau tak sihat sampai mati, tak berkurban. Bakhil, pelit. Oleh sebab itu maka nazar yang sudah berubah dari sunat menjadi wajib, maka mesti ditunaikan. Kalau tidak, dia akan menjadi hutang. Siapa yang bernazar puasa, bila saya nanti dapat kerja ini, boleh menikah dengan ini,
dapat rezeki beli rumah ini, beli kereta ini, saya puasa 10 hari, meninggal, maka puasanya itu wajib diqadha oleh ahli warisnya. Man mata, sesiapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya. Dalam kitab syarah hadis ini dikatakan yang dimaksud ini puasa nazar pun masuk. Puasa Ramadan apalagi puasa nazar wajib diqadha oleh ahli waris. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, kata Imam Al-Baghawi, dikutip, diambil nukil pendapat Imam Syafi'i, kalau ada orang bernazar, saya bernazar iktikaf 10 malam, selepas dia bercakap mati dia, istrinya atau ahli warisnya tahu, maka 1 malam iktikafnya itu wajib dibayarkan 1 mud beras, 1 mud makanan, qut, makanan. Bila dia orang Makkah, gandum, zabib, qamh, tamar, wajib dibayarkan 1 mud. 1 mud itu 7 ons, 750 gram, wajib dibayarkan. Kalau tidak maka menjadi hutang. Ini dalil tentang wajib membayarkan nazar walaupun sudah mati meninggal dunia. Apalagi hidup, itu maksud saya. Sedang mati aja wajib dibayar, apalagi hidup. Bagaimana hukum sholat kita? Gimana hukumnya sholat kita kalau kurang khusyuk karena tetangga kita bau badan? Man akala basolan, siapa yang makan basol bawang merah au sauman bawang putih, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, falyaqtazil masajidana, jangan masuk ke masjid kami. Habis makan bawang merah, bawang putih, belum gosok gigi masuk ke masjid. Ayatnya kurang lebih masuk. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau mulut. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, suruh mereka bersiwak, bergosok gigi. Makanya kadang imam-imam khususnya banyak dari kalangan jamaah tabligh mengantongi siwak. Luruskan saf, luruskan saf. Sunnah, jangan ketawakan sunnah, bekak mulut nanti. Bersiwak sebelum sholat. Orang Islam gosok gigi sehari 5 kali, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Tak usah ajari orang Islam tentang kebersihan, sama mengajar itik berenang. Oleh sebab itu maka ini masalah bau mulut, bau. Adapun bau badan, cuma menghilangkannya makan garam Inggris, broklat. Tapi kalau udah makan itu pagi, sehari itu jangan pergi karena mencret. Jadi rupanya saluran usus kita ini, cobalah saluran paralon pipa itu diisi gula minyak, gula minyak. Maka menggumpallah minyak-minyak dan gula-gula di usus itu kotor, sampah, busuk. Maka kalau dimakan itu dicucinya usus ini bersih. Nah, setelah bersih hilanglah bau. Bau badan itu tak bisa dihilangkan pakai sampo, karena sampo untuk kepala. Bau badan tak bisa dihilangkan pakai sabun. Jangan menghilangkan bau badan dikunyah sabun, mati keracunan. Nah, dengan cara membersihkan usus tadi, setelah bersih hilang bau badan. Ada orang bau badan. Kalau ada orang susah mati, dekat dengan dia, sesak nafas mati kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sholat taubat
semasa umrah. Kenapa salat taubat masa umrah saja? Salat taubat. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, bila ada orang yang buat silap salah dan dosa, thumma yatatahhar, setelah itu dia bersuci, paling elok mandi taubat. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya. Setelah membacakan hadis ini, Nabi pun membacakan ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang silap salah kemudian dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampunkan dosanya. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seakan-akan seolah-olah tidak berdosa. Oleh sebab itu maka solat sunat taubat laksanakan banyak-banyak, selalu-selalu, tidak hanya semasa umrah sahaja. Ringkas saja Pak Ustaz. Saya mohon Ustaz jabarkan tentang Nabi Ibrahim yang walaupun ayahnya kafir, beliau sangat santun terhadap orang tuanya. La illam tantahi Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati Ibrahim. Ada ayah orang Medan gini? Rasa-rasanya tak ada. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, pergi kau dari sini. Tinggalkan rumah ini, tinggalkan kampung ini, maliya, untuk waktu yang lama. Usah kau balik-balik lagi. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untuk ayah. Ta'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doaku. Kalau Anda berbakti pada orang tua, dibalas Allah mendapat anak yang berbakti juga. Apa balasan Allah terhadap budi baik Ibrahim? Dapatnya 2. Kau buat 1, ku balas 2. Ibrahim dapat balasan 2. Lahirlah Ismail dengan dites Ibrahim. Dibawanya pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Bapak kalau mau ngetes anak bapak sesoleh anak Ibrahim, balik dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku sembelih lehermu. Fanzur madza tara, what is your opinion oh my son? Gilo ya katanya. Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Dosa minum khamar boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Dosa sabu-sabu boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Tapi dosa durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Waspadalah. Bagaimana cara masbuk subuh? Adakah perlu disertakan dengan doa kunut atau tidak? Orang yang mazhab Syafi'i, masuk dia ke masjid, rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah, imam pun baca Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait.
Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Si masbuk tegak berdiri. Apakah si masbuk tadi baca kunut atau tidak? Maka si masbuk tadi baca kunut. Kalau gitu kunutnya 2 kali. Ya. Kenapa? Karena manakala dia ikut imam, imam rakaat 2, makmum rakaat 1. Manakala imam salam, dia tegak, itu rakaat 2. Kenapa saat dia tadi ikut imam dia berkunut? Hadis, ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Sebenarnya dia tadi itu rakaat pertama, imam rakaat 2. Kenapa dia ikut berkunut bersama imam? Kerana posisi dia sebagai makmum. Selepas imam salam dia tegak, itu rakaat kedua bagi dia. Maka dia tetap berkunut. Oh, saya busy lah, pusing kepala mendengarnya. Jangan masbuk. Tapi bila masbuk, saya ulang sekali lagi. Masbuk subuh, rakaat kedua bagi imam, rakaat 1 bagi makmum. Imam salam, makmum tegak. Maka rakaat kedua bagi si masbuk, itulah dia yang rakaat yang sedang dia tegak. Maka dia tetap berkunut. Wallahu a'lam. Pandangan dari syariat Islam tentang mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Merdeka kita tidak didikte orang lagi. Dulu kita didikte, ditunjuk-tunjuk kiri oleh Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh Amerika, pontang-panting Jepang balik. Dan kita sekarang sudah merdeka. Masih ada bangsa yang belum merdeka. Palestina masih dijajah Israel, laknatullah alaihi. Uighur masih dijajah. Rohingya masih dijajah. Patani masih dijajah. Septa Melilia masih dijajah. Kita sudah merdeka. Bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bebas dari penjajah sudah, tapi kita perlu lebih hebat lagi, bebas mengatur hasil alam kita untuk kita, supaya anak-anak kita tidak lagi memikir ada anak yang bunuh diri karena tidak bayar SPP, malu diejek kawan-kawannya. Padahal mestinya pendidikan gratis, 20% sudah dialokasikan pemerintah. Ada orang yang mesti ngantri hanya untuk mencari pekerjaan sebagai driver transportasi online. Bukan hina pekerjaan ini, halal, baik, tapi tak layak dengan strata pendidikan mereka yang tinggi. Oleh sebab itu maka kita tak boleh merasa puas, tapi bukan ajang untuk caci mencaci, cela mencela. Ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita merdeka dari kebodohan, merdeka dari uang sekolah yang mahal, merdeka dari tidak ada kesempatan kerja, sehingga tahun ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengisi kemerdekaan itu, peringatan 17 Agustus itu dengan syukur pada Allah, karena kemerdekaan itu rahmat Allah. Ini sekarang banyak orang mensyukuri kemerdekaan, laki dipakainya baju bininya main bola pakai daster. Apa ini? Pejuang kita dulu pontang panting mengusir Belanda, dia pontang panting pakai baju bini. Takbir Idul Adha ada yang mengatakan bermula subuh Zulhijjah, tapi yang sering diamalkan bermula maghrib dan berhenti asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan? Bila dimulai?
Dua pendapat. Pendapat yang pertama, asyuru' ila salah. Ketika pagi berangkat dari rumah akan pergi ke tempat sembahyang. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari petang kerana awal hari bukan jam 12 malam. Yang awal hari jam 12 malam itu Masehi. Sedangkan dalam Hijriah awal hari ini hari Ahad. Esok Isnin. Bila Isnin itu bermula? Isnin bermula tenggelam matahari, nanti masuk maghrib. Pendapat yang mengatakan takbir diawali lepas matahari tenggelam kerana 9, 10 Zulhijjah itu berawal dari semalam, manakala matahari Sabtu tenggelam, muncul bulan, disitulah dia 9, 10 Zulhijjah. Itu dalil orang yang bertakbir. Di kampung halaman saya, Idul Fitri bertakbir dari lepas maghrib. Idul Adha pun begitu juga. Tapi bila ada orang yang membuat takbir pagi akan berangkat, kita pakai yang diamalkan oleh majoriti mazhab Syafi'i adalah dari matahari tenggelam lepas maghrib itu dia. Apakah takbir itu hanya selepas solat saja? Tidak. Bertakbir Umar bin Khattab di pasar, suk, tempat berniaga, hingga bergoncang tiang-tiang pasar tempat berniaga, bertakbir. Maka di rumah pun bertakbir. Bertamu, tetamu diajak bertakbir. Tadi saya bertamu kepada sahibul bait, sahibul hajat. Kami bertakbir dulu. Ini bertakbir ni amat sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Syekh Twigri. Tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Syekh Twigri mengatakan cadar wajib. Syekh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar bagus. Apalagi anak-anak gadis yang putih, bening, cantik. Kalau minum kopi nampak mengalir sini. Nah, itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di Medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan ini. Habis. Nah, ini bagus. Makanya yang bercadar jangan diejek. Kenapa kalau ada orang bercadar diejek? Kenapa kalau ada orang bercadar diolok-olok? Tapi kalau perempuan berok pendek diam, berarti setan. Yang bercadar bagus, silakan. Yang tak bercadar tak apa-apa. Jangan antara yang bercadar dengan bercadar saling ejek mengejek. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Selama dia tak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tak boleh saling caci mencaci, maki memaki.